Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Azahra dengan NIM belakang 198 kelas KPI 5E. Di video ini saya akan membahas tentang sistem penyiaran digital dan pembeda dengan sistem penyiaran analog. Jack dan Salusin dalam bukunya menyebutkan, penyiaran digital merupakan sistem yang lebih efisien untuk mentransmisikan sinyal siaran daripada sistem transmisi analog. 12 program Standard Definition TV atau SDTV dapat dimasukkan sekaligus ke dalam ruang spektrum yang hanya ditempati oleh satu program analog. Sistem penyiaran analog adalah metode penyiaran sinyal radio atau televisi yang menggunakan gelombang analog untuk mengirimkan informasi audio dan visual. Dalam penyiaran analog, data dikirimkan sebagai sinyal yang memiliki variasi kontinu, sesuai dengan variasi suara dan gambarnya. Sistem ini sudah digunakan sejak lama, tetapi memiliki beberapa keterbatasan, seperti kualitas sinyal yang mudah terganggu oleh interferensi dan daya jangkau yang terbatas. Perbedaan sistem analog dan digital, analog sendiri menggunakan antena atau transmisi, kualitas gambar yang kurang bagus, dan hanya satu frekuensi saja di satu salurannya. Sedangkan digital sudah menggunakan set-top box, kualitas gambar yang sudah jernih, dan dalam satu frekuensi bisa untuk multi saluran atau 12 kanal. Peluang dan tantangan dari era analog ke era digital. Perubahan dari era analog ke era digital dalam industri penyiaran di Jabodetabek menunjukkan pergeseran yang cukup signifikan dalam kelembagaan, kepemilikan, infrastruktur, dan sumber daya konten. Pada era analog, jumlah LPS lembaga penyiaran swasta nasional atau regional di Jabodetabek lebih terbatas, kurang dari 25, sementara di era digital meningkat menjadi lebih dari 42. Dari segi kepemilikan, dominasi konglomerasi besar di era analog mulai bergeser ke korporasi skala sedang dan organisasi masyarakat atau ormas di era digital. Infrastruktur penyiaran juga berubah, di mana sistem studio, MCR atau Master Control Room, dan sistem transmisi yang memerlukan biaya lebih dari 5 miliar pada era analog kini lebih fleksibel dengan sistem studio, MCR, dan sewa kanal MUX atau multiplexer di era digital. Dari sisi sumber daya konten, biaya produksi konten yang mahal dan terpusat di Jakarta pada era analog kini menjadi lebih murah dan desentralisasi berkat teknologi prosumer di era digital. Terjadinya peralihan analog sendiri ke digital terjadi pada tanggal 2 November 2022 di mana analog mulai dinonaktifkan, sedangkan digital sendiri mulai diaktifkan pada tanggal 3 November 2022 yang disebut sebagai analog switch off atau ASO. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.